Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Teman-teman, ketemu lagi sama saya ya kan. Hari ini sore hari ini saya kembali lagi setelah saya mendapatkan tunggangan baru ya. Tunggangan baru. Sebenarnya bukan tunggangan baru juga ya. Ini kebetulan saya dapat unit, dapat motor Mio tahun 2008 kalau nggak salah teman-teman ya. Karena kebetulan juga kemarin ada yang nawarin. Kemudian pas saya cek juga harganya masuk, kemudian yang pastinya kondisi motornya juga ya lumayan bagus teman-teman ya. Untuk ukuran motor tua alias Motuba ini cukup lumayan sih. Ini Mio, kalau nggak salah Mio Sporty tahun 2008 teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah tahun 2008 itu harganya masih sekitar berapa ya, kalau baru-barunya saya juga nggak tahu, sekitar 8 atau 10 juta mungkin ya. Oke, jadi saya mau coba jalan dulu teman-teman. Saya mau tes dulu ya kan. Kemarin sempat sudah tes sebentar sih, tapi ini saya mau tes lagi biar biar lebih afdol aja gitu kan. Sekalian kita menikmati suasana sore hari di Kota Bandar Lampung teman-teman. Dan saya juga mau coba keliling juga ya, mau ke arah mana ya daerahnya, saya lupa ya. Pokoknya saya mau ke arah daerah Jalan Baru kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi nanti kita lewat bundaran Natar ya, bundaran Haji mana sorry. Kemudian kita lurus mau ke arah kiri. Nanti kalau nggak salah kita tembus di Jalan Baru. Nah ini saya sudah ada di jalan ini teman-teman, di Jalan Soekarno-Hatta ya. Ini bypass, ini jalan lintas teman-teman ya. Ini sore hari Selasa, mungkin jamnya para karyawan ataupun pegawai pulang kantor teman-teman ya, pulang kerja ya. Sore kayak gini pastinya rame. Anak-anak sekolah juga ada beberapa ya yang mungkin baru selesai dalam mungkin ada ekskul atau pekerjaan sekolah kali ya. Yang membuat anak-anak sekolah itu pulang agak sore gitu ya. Ekstrakurikuler mungkin ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini sudah sekitar mau jam 5 sih. Nah, kita melewati Universitas Terbuka Lampung teman-teman ya. Kita terus saja ke depan sambil menikmati suasana sore. Suasana sore Kota Bandar Lampung. Ini mobil mau kemana sih ya? Saya mau nyalip dari kiri, agak takut. Agak serem amat ya. Harus hati-hati ya teman-teman ya. Jadi di jalan lintas ini mobilnya gede-gede. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya itu tadi ya, sangat beresiko teman-teman ya. Lebih baik kita ngalah gitu kan daripada kita harus rugi besar gitu ya. Soalnya ini menyangkut keselamatan kita di jalan. Jadi memang mobil-mobil ini kadang-kadang ya saya bilang asal-asalan, nggak asal-asalan juga gitu kan. Ya mungkin karena mereka mobilnya mungkin kejar target, kejar waktu atau apa gitu ya. Jadi mobil-mobil besar ini terkesan seolah-olah ini teman-teman ya, ugal-ugalan ya. Nah ini kita udah sampai di bundaran. Kalau sebelah kiri itu kita lihat Tugu Selamat Datang Kota Bandar Lampung teman-teman ya. Tugu ikonik yang kalau misalkan orang-orang pada main ke Lampung sampai di Kota Bandar Lampung itu
fotonya biasanya di Tugu itu teman-teman ya. Sejauh ini saya coba kendarai Mio ini nggak ada masalah sih teman-teman ya. Cuman memang agak rada-rada apa ya, berbet-berbet gitu ya. Nggak tahu kenapa. Kalau nggak salah ini karburator ya, belum injeksi atau gimana ya, saya juga kurang paham teman-teman ya tentang permotoran ya. Saya cuma suka mengendarainya aja, tapi saya nggak tahu lebih banyak tentang permesinan teman-teman ya. Nah, nanti dari sini kita ngambil kiri, kita mau ke arah Pesawaran teman-teman ya. Kita juga bakal ngelewatin ya suasana-suasana yang kalau menurut saya itu asik banget kalau dilewatin. Ini jalan sebenarnya kalau untuk sepedahan dari Kota Bandar Lampung lewat sini rutenya itu apa ya, asik juga teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita lebih jauh lagi ke sana ke arah Pesawaran, kalau kita mau naik dan kita mau kembali ke arah Kota Bandar Lampung itu kita harus melewati tanjakan teman-teman. Jadi waktu itu saya pernah ya. Jadi saya sepedahan dari arah Kota Tanjung Karang lewat sini rutenya. Ya untuk beberapa meter atau beberapa kilo ke depan itu sebenarnya nggak terlalu ekstrim ya. Jalannya datar-datar aja, kadang naik kadang turun. Tapi kalau misalkan kita sudah masukin perbatasan Pesawaran dan Kota Bandar Lampung, kalau mau ke kotanya itu nanjak teman-teman ya. Nanjaknya juga nggak kaleng-kaleng, nanjaknya agak panjang juga. Jadi kalau misalkan kita cuma mau naik sepeda ngegoes, ya kalau misalkan staminanya kuat, staminanya bagus, oke-oke aja mungkin bisa aja ya. Tapi kalau saya waktu itu kebetulan saya juga staminanya nggak kuat gitu kan ya. Jadi ya saya sambil nuntun teman-teman. Biasanya sih nggak ramai ya, mungkin karena udah sore gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi, orang-orang pada pulang dari berbagai aktivitas, baik dari sekolah, dari kerjaan mungkin ya. Jadi makanya agak ramai teman-teman ya. Sebelah kanan kita ada kantor Balai Pelatihan Pertanian Bandar Lampung. Bandar Lampung apa Lampung ya? Ya itulah teman-teman ya. Jadi kalau buat kamu orang-orang Lampung ya yang mau ikut pelatihan pertanian mungkin lewat kantor ini teman-teman ya. Soalnya kan ada Balai Latihan Kerja, Balai Latihan Pertanian. Nah, kalau Balai Latihan Kerja kemungkinan kita di situ untuk dapat pelatihan pekerjaan ya. Kalau Balai Pelatihan Pertanian berarti kita diajarkan untuk bertani. Mungkin itu ya. Koreksi kalau salah ya teman-teman ya. Nah, lanjut aja. Nggak usah kenceng-kenceng ya bawa motornya teman-teman ya. Kita nikmatin aja sore hari gitu kan. Tuh, jalan-jalan kayak gini kita nikmatin aja gitu kan. Sebelah kiri ada sawah-sawah gitu kan, sebelah kanan juga begitu. Rumput hijau, nikmatin aja ya, apalagi suasana sore hari. Nggak terlalu panas juga, nggak kayak siang hari. Santai-santai aja bawa motornya. Nih, ini jalan ini kalau pagi teman-teman, wah enak banget kalau kita mau sepeda lewat sini ya. Salah satu rute favorit saya juga teman-teman kalau saya waktu itu masih aktif sepedahan ya lewat sini jalannya. Nggak ngebosenin sih ya. Sebelah kiri kita ada Riga Badminton Hill. Buat yang mau main badminton mungkin bisa ke situ. Buat teman-teman yang domisilinya di Bandar Lampung dan sekitarnya. Di depan kita ada pegunungan teman-teman ya, saya nggak tahu pegunungan apa itu namanya, apakah pegunungan Sukmo Ilang, saya juga lupa namanya apa ya. Tuh dari sini kalau kalian lihat view-nya, waduh mantap sekali teman-teman ya. Sebelah kanan kita terhampar luas, kalau nggak salah itu kebun jagung. Sebagian udah dipanen ya. Depan kita gunung ya teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi, tapi saya nggak tahu gunungnya apa nama gunungnya.
Nah, sebelah kiri kita juga ada tanaman jagung ya. Kayaknya masih muda, mungkin masih beberapa minggu atau beberapa bulan. Nih, suasananya lagi teman-teman ya, apalagi ditambah ada model-model pemancar gini kan, kayak berasa di mana gitu kan. Ini ada umbul-umbul apa nih ya? Oh, ini kayaknya mau buka perumahan nih. Melana Estate OD. Rumah subsidi terbaik teman-teman ya. Jadi yang mau ambil rumah subsidi sekitaran Lampung dan Bandar Lampung sekitarnya di situ boleh teman-teman ya. Kayaknya baru grand opening tuh. Kita lanjut aja terus. Sebelah kanan saya juga ada tanaman jagung teman-teman ya. Di sini banyak daerah tanah kapling dan perumahan teman-teman ya. Karena memang di sini lahannya masih luas dan kemungkinan yang punya lahan juga kerjasama dengan dengan para pengembang perumahan kali ya. Di sini kita mulai nanjak teman-teman. Nanjaknya sedikit sih. Nanti di sebelah sana tanjakannya agak lumayan tinggi juga ya. Saya nggak tahu nih motornya kuat apa enggak ya. Tapi harusnya kuat lah ya. Soalnya saya cuma sendirian. Dan saya rasa juga motornya nggak terlalu parah-parah amat ya walaupun udah tua. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan jalan ataupun jalur kalau misalkan teman-teman mau ke daerah mau ke Liwa, mau ke Krui, mau ke Tanggamus, Kota Agung ya, atau mau ke Jambi, Bengkulu sana. Kalau kalian ambil dari arah Kota Bandar Lampung, setelah bundaran tadi ambil kiri teman-teman ya. Ambil kiri, lurus saja terus nanti ketemu pertigaan mentok, itu ada Tugu Pesawaran kalau nggak salah. Nanti kalian ambil kanan. Lurus saja terus ke kanan dan kalian akan mentok ya ujung sana, mau ke Bengkulu, mau ke Jambi. Nah ini dia teman-teman ya, jembatan yang lumayan agak tinggi sih kalau menurut saya. Nah ini sudah dibeton teman-teman ya. Jadi waktu itu masih aspal sih, belum seperti ini. Waktu itu masih aspal dan kalau misalkan nanjak itu aduh agak-agak gimana ya, belum semulus ini ya, belum dibeton seperti ini teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah sampai tanjakan dan tidak ada satu halangan apapun ya, lancar saja. Nah ini yang saya bilang teman-teman, sebelah kanan kita ada Tugu Pesawaran namanya ya. Jadi ini merupakan perbatasan ya, merupakan perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Kalau kalian ambil jalur sebelah kanan, kalian bisa terus ke daerah Pringsewu, Tanggamus, Kota Agung, Jambi juga bisa, Bengkulu sana bisa, Padang, Sumatera Barat itu sana bisa ya teman-teman ya. Nah ini kita kembali ke jalan ke arah kotanya teman-teman ya. Suasana sore kayak gini sahdu ya. Nah ini yang saya bilang tadi teman-teman ya. Jadi kalau kita sepedaan dari arah bundaran tadi ya, lurus terus naik sini mau ke arah kotanya lagi. Nah ini dia yang saya maksud teman-teman ya. Jadi tanjakan terus teman-teman. Kita nggak bakalan ketemu turunan ya, atau yang datar pun sedikit ya, kayak gini nih. Ini sedikit, selebihnya nanti naik terus sampai dengan ke Kemiling kalau nggak salah ya. Kalau kalian bisa lihat dari kamera itu nanjak teman-teman ya, jalannya nanjak ke atas. Kalau untuk sepedaan ya mungkin agak pegel juga ya. Oke, terus kita pacu kecepatannya sih. Terus kita geber aja, apakah motor kita ini kuat apa enggak ya. Oh, saya rasa sih kuat-kuat aja ya.
karena walaupun motornya udah tua 2008 ya, Mio Sporty mungkin ini ya, saya juga kurang paham, tapi performanya ya masih bisa diandalkan lah teman-teman ya. Nah, di depan tuh ada tugu perbatasan juga teman-teman ya. Selamat datang kalau kita dari arah berlawanan, kalau kita dari arah dalam mau keluar. Selamat jalan dari Bumian dan Jejama. Selamat jalan dari Bumian dan Jejama, itu bahasa Lampung teman-teman ya. Itu perbatasannya tadi ya, dan kita sudah masuk ke Jalan Imam Bonjol ini kalau nggak salah teman-teman ya. Jalan Imam Bonjol ini udah masuk wilayah Kota Bandar Lampung. Di sini juga merupakan suasana suasana sih? Merupakan daerah yang lumayan padat juga teman-teman ya. Nah, ini ada tugu selamat datang dari Kota Bandar Lampung ya teman-teman ya. Kalau tadi kita ketemu Kalau tadi kita ketemu tugu selamat jalan dari Pesawaran. Nah, ini kita ketemu tugu selamat datang untuk masuk Kota Bandar Lampung teman-teman. Akhirnya kita masuk lagi ke kota. Nah, sebenarnya bisa aja lurus terus ya teman-teman ya, atau saya ambil kiri aja ya. Kalau kiri ini kita masuk ke perumahan BKP, Bukit Kemiling Indah Permai, Bukit Kemiling Permai teman-teman ya. Tapi saya mau coba lurus aja lah. Di sini perumahan teman-teman ya, sebelah kiri terkenal dengan keramaiannya juga. By the way, ini ada anak-anak pada coret-coret baju. Apakah sudah ada kelulusan atau gimana nih? Saya belum tahu infonya nih. Ya, beginilah teman-teman ya, di salah satu kota di Bandar Lampung, salah satu daerah, yaitu Kemiling. Suasananya sudah sangat ramai, apalagi sore seperti ini teman-teman ya. Anak-anak sekolah baru pada pulang, para pekerja juga baru pada pulang, yang dagang-dagang baru pada buka nih teman-teman ya. Entah itu dagang gorengan, dagang makanan-makanan kecil. Nah, kalau udah ketemu di sini tuh udah turunan tuh, kalau misalkan kita bawa sepeda udah enak. Kita bakal seterusnya ketemu turunan. Nah, nanti kita ambil kiri aja. Sebenarnya bisa juga lurus teman-teman ya, tapi kita ambil kiri aja. Masuk ke Jalan Pramuka kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah bener. Ini bundelan apa tuh? Warna merah. Untung nggak putih ya. Kalau putih malam-malam, waduh serem sekali ini. Nah, ini namanya Jalan Pramuka teman-teman ya. Itu kalian yang belum tahu, atau kalian yang pengen tahu di Kota Bandar Lampung itu ada jalan apa aja. Nah, ini salah satunya Jalan Pramuka ya. Informatif banget gak sih? Nah, Jalan Pramuka ini juga nanti ada beberapa instansi pemerintahan teman-teman ya, kayak Samsat, kemudian kayak ada rumah sakit
apa tuh, Dirgantara ya. Yang jelas sih Samsat ya teman-teman ya. Samsat Kota Bandar Lampung. Dan ini juga Samsat Kota Bandar Lampung lagi mengadakan pemutihan teman-teman ya. Jadi kalau di pemutihan tahun ini itu yang dibayarkan pajak berjalan tahun ini aja teman-teman. Jadi tahun yang kemarin itu sepertinya nggak dihitung ya. Nah, kita lurus aja ke bawah aja teman-teman ya. Nih, saya pernah lewat sini naik sepeda teman-teman ya. Jadi dari terminal tadi sampai ke sini itu saya nggak perlu effort yang berlebihan gitu kan. Karena tanpa digoes aja ini keadaan jalannya turun terus. Dan kita harus lebih waspada lagi aja ya, harus siap-siap rem terus ya. Karena memang ya sepedahan gitu kan, lewat jalan yang turunan ini pasti kecepatannya akan sangat bertambah gitu kan. Dan rem sepeda juga itu pastinya harus pakem ya. Jalannya sebagian juga udah ada yang dibeton. Nah, selain fasilitas umum seperti kantor Samsat, nanti di depan juga itu ada rumah sakit ya teman-teman ya. Rumah sakit Amin Lampung ya teman-teman ya. Sama ada namanya Universitas Malahayati. Di depan ada pemancar, saya nggak tahu pemancar apa itu, pemancar jaringan kah atau pemancar. Nah, ini dia teman-teman ya, Rumah Sakit Bintang Amin. Sebelah kiri saya. Sana juga ada Universitas Malahayati. Jurusan kalau nggak salah ilmu kedokteran atau keperawatan. Soalnya itu kalau nggak salah universitasnya yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini dia kantor Samsatnya teman-teman ya. Kalau orang-orang Bandar Lampung yang mau bayar pajak di sini nih, kantor bersama Samsat Raja Basa. Oh ya, Rumah Sakit Bayangkara teman-teman ya, ke Rumah Sakit Dirgantara ya. Tadi kalau nggak salah saya bilang Rumah Sakit Dirgantara, ternyata Rumah Sakit Bayangkara teman-teman ya. Maafin teman-teman ya. Di sini juga ramai teman-teman ya, karena seperti saya bilang tadi, di sini juga salah satu komplek pendidikan ya, ada universitas. Karena nggak jauh juga dari di sananya lagi itu teman-teman ya, itu ada Universitas Lampung ya. Mungkin juga ada mahasiswa-mahasiswi Universitas Lampung yang memang ngekosnya di sini. Oke, sejauh ini kendaraan motornya sejauh ini motornya saya pakai atau saya test drive ya, alhamdulillah teman-teman ya, baik-baik aja. Mungkin memang agak shocknya mungkin agak keras sedikit ya. Aduh bapak, jangan ragu-ragu gitu dong. Sebelah kanan kita dealer Honda teman-teman ya, dealer Honda. Kita naik lagi flyover teman-teman ya.
kita ambil kanan. Kalau ambil kiri kita bisa tembus ke mana? Ke ini teman-teman ya, ke bundaran tadi ya, ke bundaran Haji mana? Nah kita ambil kiri, kita ambil kanan aja teman-teman. Nah, jalan sebelah kiri ini kita mau ke Jalan Bypass Soekarno-Hatta teman-teman. Ini gimana sih, mau menggol atau enggak sih? Nah, jalan lurus terus. Ini juga tembusnya nanti ke kota teman-teman ya, pusat kota Bandar Lampung. Ini kita lewat jalan apa namanya ya, Jalan Indra Bangsawan teman-teman ya. Sebelah kiri kita terminal Raja Basa teman-teman ya. Terminalnya sudah lama sepi teman-teman ya, karena mungkin memang banyak angkutan umum juga yang sudah tidak banyak beroperasional lagi teman-teman ya. Kayak angkot juga udah jarang, orang-orang udah pada naik ojek online ataupun kendaraan online lainnya ya, kayak pesen Gokar atau ya sejenisnya itulah teman-teman ya, sudah digantikan dengan itu. Sebelah kanan kita ada Mall Ramayana teman-teman ya, Mall Ramayana Ciklas Lampung. Nah kita ambil sebelah kiri, kita masuk ke daerah ke ini ya, ke lingkungan Universitas Lampung teman-teman ya. Jadi sebelah kiri kalau kita mau masuk ke Universitas Lampung lewatnya sini teman-teman. Sebelah kiri ini kalau nggak salah mau dibangun rumah sakit ya, tapi nggak tahu rumah sakitnya apa, rumah sakit namanya apa. Terlihat bangunannya baru beberapa persen berdiri. Setahu saya kalau nggak salah itu mau dibangun rumah sakit ya. Suasana komplek perkuliahan atau kampus Universitas Lampung, banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa ataupun mahasiswinya teman-teman. Entah itu entah itu lari sore ya, lore ya berarti entah itu sekedar kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong ya teman-teman ya. Banyak juga nih abang-abang Gojek, abang-abang Grab yang nunggu orderan di sini teman-teman ya. Karena ya ini udah wayanya jam pulang sih ya. Ini kita lewat bundarannya teman-teman. Di sebelah kanan saya itu kalau nggak salah Fakultas Keguruan. Kalau mau masuk lebih dalam lagi sebenarnya bisa aja teman-teman, tapi ini udah malam ya, udah mau maghrib ya. Jadi lain waktu aja. Mungkin nanti saya bakal explore juga. Explore. Nah, Universitas Lampung ini juga bertetangga ya teman ya, bertetangga. Bersebelahan dengan SMK Negeri 2 teman-teman ya. SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Jadi STM lah ya bisa dibilang. Banyak yang jual jajanan teman-teman.
karena memang di sini ramai dengan mahasiswa dan mahasiswi, aktivitas belajar, aktivitas perkuliahan, jadi banyak yang ini teman-teman, banyak yang buka usaha ya teman-teman ya, entah itu fotokopi, entah itu jasa ngeprint, atau abang-abang atau mbak-mbak yang jual makanan-makanan kecil teman-teman. Sampai jual kosmetik juga ada di sini teman-teman. Dan kebetulan akan ada kereta yang lewat, dan ini merupakan kereta Babaranjang teman-teman ya, alias Batu Baru Jajaran Panjang, karena ini merupakan salah satu jalur kereta yang dilewati dari Bandar Lampung ke Palembang sana teman-teman ya. Jadi ada dua jenis kereta, itu kereta penumpang dan kereta batu bara alias kereta Babaranjang ini teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin sekian dulu aja perjalanan kali ini ya, test drive bisa dikatakan test drive motor motor second ya, beli motor second ya, pokoknya itulah teman-teman ya, sambil menikmati suasana sore hari di Kota Bandar Lampung. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.